Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo, NIM 22560014 dari Prodi Sistem Informasi. Lalu teman saya, Nama saya Muhammad Gusti Pratama dari Teknik Informatika. NIM saya 22570019. di sini kami akan menjelaskan tugas membangun aplikasi web sederhana berbasis web dengan konten halaman login, input data, halaman cetak data, dan ekspor data ke Microsoft Excel. Di sini kami membuat folder buku tamu yang berada di folder Windows, SAM, dan HTDOS. Selanjutnya kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan menjelaskan PHP admin yang berfungsi untuk antarmuka administrasi dari suatu aplikasi web yang memungkinkan untuk melakukan tugas administratif seperti manajemen pengguna, manajemen konten, dan sebagainya. Nah, di sini ada kode untuk memanggil header PHP. Selanjutnya ada uji tombol simpan. Lalu di sini ada kode untuk HTML spesial agar inputan lebih aman dari injection. Lalu untuk mengolah data yang diterima melalui form HTML, variabel nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada kode persiapan simpan data, dan di sini ada kode jika simpan data sukses. Lalu di head ada menyisipkan gambar dari lokasi. Sini lokasinya di aset. Lalu memasukkan gambar yang berjudul Akmal 2 PNG dengan lebar 100 pixel. Selanjutnya ada teks untuk identitas pengunjung, header 1. Lalu ada kode untuk membuat formulir yang berisi nama, lalu ada teks lagi yang memunculkan nama baik Muhammad Gusti Pratama dan Dimas Prasetyo. Lalu end card. Selanjutnya ada kelas card body dan ada teks statistik pengunjung header 1. Lalu ada kode untuk deklarasi tanggal. Ini ada untuk menampilkan tanggal, ada menampilkan tanggal kemarin, lalu ada menampilkan 6 hari sebelum tanggal sekarang. Selanjutnya ada persiapan query tampilan jumlah data pengunjung. Selanjutnya ada kode menampilkan jumlah pengunjung untuk periode waktu yang berbeda. Lalu end card dan ada data example. Di sini ada teks untuk data pengunjung hari ini. Selanjutnya ada file login PHP. File login PHP ini biasanya untuk mengatur logika autentikasi saat pengguna melakukan login. Biasanya digunakan untuk memverifikasi kredensial pengguna terhadap database dan mekanisme autentifikasi lainnya. Di sini ada untuk mengaktifkan session, lalu ada panggilan koneksi database, dan ini untuk memanggil koneksi PHP dan database. Di sini untuk kode untuk mengambil dan memproses input dari formulir login. Selanjutnya ada kode jika username dan password ditemukan sesuai. Lalu ada arahan ke halaman admin. Selanjutnya ada file export Excel PHP. File ini memungkinkan untuk mengatur proses ekspor data ke format Excel. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh data dari aplikasi dalam format Excel. Di kode ini ada untuk memanggil koneksi PHP. Selanjutnya ada persiapan untuk Excel. Lalu kode ambil data dari pos yang dilakukan validasi dan mengambil nilai dari variabel. Selanjutnya ada untuk tes
rekapitulasi data pengunjung, nomor tanggal, nama pengunjung, alamat pengunjung, dan nomor telepon. Oke. Lalu ada footer PHP. Di footer PHP ini biasanya berisi bagian footer dan header dari tata letak aplikasi. Biasanya berisi kode HTML, CSS, dan memungkinkan juga JavaScript yang digunakan secara bersamaan di berbagai halaman. Di sini ada untuk Bootstrap, JavaScript, lalu ada di folder asset. Selanjutnya ada file header. Sini untuk uji jika session telah di-set atau tidak. Lalu ada kode persiapan awal untuk halaman web dengan menggunakan framework Bootstrap untuk desain respon. Lalu ada kode teks untuk memunculkan buku tamu undangan. Ini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang indeksnya terlebih dahulu. Ini untuk bagian headnya, saya membuat halaman login dan atau buku tamu undangan yang saya link dari folder asset. Lalu ada CSS-nya di dalam asset tersebut. Lalu untuk bagian bodinya, di sini saya membuat tampilan buku tamu undangan pernikahan Akmal dan Najwa yang berisikan ada username, password, lalu ada tombol login. Yang saya ambil dari script JavaScript-nya yang saya simpan di folder asset. Lalu selanjutnya saya akan membuka bagian koneksinya. Ini untuk mengkoneksikan programnya. Yang untuk database-nya saya di sini menggunakan yang telah saya buat dengan nama DB buku tamu. Lalu saya konekkan ke server, user, database, dan password. Lalu untuk bagian logoutnya, saya menggunakan session start untuk memulai sesinya. Lalu ada session unset untuk mengclear jika telah selesai. Lalu untuk session destroyer ini untuk mengakhiri sesi tersebut. Di sini ada script JavaScript yang berupa pesan kalau kita telah keluar dari administrasi tersebut, lalu kembali lagi ke indeks PHP-nya tersebut. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi. Di sini dikonekkan kepada header PHP. Lalu untuk rekapitulasi pengunjungnya yang saya buat yaitu seperti ini, ada card body untuk menampilkan tanggal awal, lalu dan yang satunya lagi untuk menampilkan tanggal terakhirnya. Di sini saya membuat tombol bottomnya untuk menampilkan, lalu yang satunya lagi saya buat tombol bottomnya lagi untuk mengekspor kembali ke tampilan sebelumnya. Tabel yang dibuat yaitu ada nomor, tanggal, nama pengunjung, alamat pengunjung, nomor
dan nomor telepon. Lalu di sini saya membuat script PHP-nya dengan format tanggal 1 itu untuk eh, tanggal awal yang akan dipanggil datanya. Lalu untuk tanggal 2 itu tanggal berikutnya yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada tombol bottom untuk mengekspor file tersebut ke file Excel. Lalu saya akan menampilkan hasil yang telah saya buat. Sebelum ke sini, saya akan membuka my adminnya dulu, database-nya terlebih dahulu. Di sini yang sudah saya buat yaitu DB buku tamu. Kami di sini telah membuat dua tabel, yaitu ada tabel tamu dan tabel user. Tabel tamu terdiri dari ID, tanggal, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu untuk tabel usernya terdiri dari ID user, username, password, nama pengguna, lalu ada status. Di sini saya telah membuat ID usernya dengan nama admin, dengan password yang telah saya format agar tidak terlihat. Lalu nama penggunanya yaitu administrator, statusnya aktif. Lalu untuk tampilannya seperti ini. Sini saya akan memasukkan username terlebih dahulu dengan nama admin. Lalu passwordnya admin itu 23. Di sini merupakan tampilan di mana pengunjung bisa menginput datanya. Contohnya seperti ini. Nama pengguna misalkan Muhammad Gusti, alamat di Johar Baru, nomor telepon 0973. Lalu kita simpan data. Sebelumnya di sini karena hari ini tidak ada data yang diinput, maka di sini datanya kosong. Jika kita simpan data, lalu tekan OK, di sini akan muncul satu, yaitu yang telah tadi kita input. Dan di sini ada beberapa inputan yang telah saya buat. Contoh, kemarin saya tidak ada, tapi minggu kemarin saya telah memberi contohnya untuk menginputnya. Totalnya ada 8. Lalu untuk rekapitulasi pengunjung, tampilannya seperti ini. Ini tanggal awal yang akan ditampilkan dan ini tanggal akhir yang akan ditampilkan. Saya akan menampilkan pengunjung dari tanggal 12, lalu untuk tanggal akhirnya tanggal 17. Lalu kita klik tombol tampilkan. Nah, ini merupakan keseluruhan pengunjung yang telah menginput data tersebut. Lalu kita akan mengekspornya ke dalam Excel dengan cara kita mengklik tombol ekspor data ke Excel saja. Setelah itu data akan otomatis terdownload dengan format Excel. Lalu kita akan membukanya. Nah, ini merupakan rekapitulasi data pengunjung yang telah menginput data sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.
Selebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.